Rumah di ujung hutan. Di sebuah desa kecil yang terpencil, terletak di kaki gunung, berdiri sebuah rumah tua di ujung hutan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, atapnya miring dan dindingnya berlumut. Setiap orang di desa tahu bahwa rumah itu berhantu. Mereka semua menghindarinya, bahkan anak-anak tak pernah berani mendekat. Ada cerita tentang orang-orang yang pernah masuk ke sana dan tak pernah kembali. Malam itu, hujan deras mengguyur desa, petir menyambar langit, menerangi hutan yang gelap gulita. Di dalam rumah tua itu, seorang yang tak dikenal sedang berdiri di depan pintu. Matanya memandang hutan yang basah. Dia adalah Arman, seorang pria muda yang baru saja tiba di desa setelah mendapat tawaran pekerjaan sebagai penjaga ladang milik seorang petani setempat. Arman tak tahu apa-apa tentang rumah itu, tak pernah mendengar cerita-cerita yang menakutkan. Namun, karena hujan tak juga berhenti, dia memutuskan untuk berlindung di sana hingga badai mereda. Ketika dia melangkah masuk, pintu kayu itu berderit keras, seperti menjerit. Arman merinding, tapi dia mengabaikannya dan masuk ke ruang tamu yang besar dan gelap. Langit-langit rumah itu tinggi, dan jendela-jendela besar dengan tirai robek berayun pelan terkena angin yang masuk dari celah-celah dinding. Arman menyalakan senter yang dibawanya dan menyapukan cahaya ke sekeliling ruangan. Hanya ada furnitur tua yang ditutupi debu tebal. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dia merasa seperti sedang diawasi. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah imajinasi. Tapi perasaan itu tak kunjung hilang. Setelah beberapa menit berkeliling, dia memutuskan untuk duduk di kursi tua dekat perapian. Di atas perapian itu tergantung sebuah lukisan besar, gambar seorang wanita dengan gaun putih dan mata yang tampak kosong, seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwanya. Arman tak bisa melepaskan pandangannya dari lukisan itu, seolah-olah wanita dalam lukisan sedang berusaha menyampaikan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Arman melompat berdiri. Siapa yang berada di atas? Rumah ini seharusnya kosong. Dia menggenggam erat senter itu dan memutuskan untuk mencari tahu. Tangga yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas berderit setiap kali diinjak, memberikan kesan bahwa rumah ini hidup dan bernafas. Ketika dia sampai di atas, suara langkah kaki itu berhenti. Dia menyorotkan senter ke sepanjang lorong, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Dengan nafas yang tertahan, Arman membuka salah satu pintu. Di dalamnya terdapat kamar tidur yang terlihat seperti belum pernah disentuh selama bertahun-tahun. Spray di atas ranjang sudah lapuk, dan tirai di jendela terkoyak seperti dicakar oleh sesuatu. Saat dia berjalan ke tengah kamar, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakangnya. Arman berbalik cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia hendak pergi ketika melihat sesuatu yang aneh di lantai. Ada jejak kaki basah yang menuju ke arah lemari besar di pojok ruangan. Dengan tangan gemetar, Arman mendekati lemari itu. Gagang pintunya terasa dingin di saat sentuh. Dia menariknya perlahan dan pintu lemari terbuka dengan suara serak. Di dalamnya gelap gulita, tapi dia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara wanita yang lembut namun menyeramkan terdengar dari dalam lemari. "Mengapa kamu di sini?" Arman mundur dengan cepat, hampir menjatuhkan senter dari tangannya.
Tak ada seorang pun di sana, tapi suara itu begitu nyata. Dia tahu dia harus pergi, tapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. Sebuah tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Arman berteriak dan berbalik, namun hanya menemukan udara kosong. Tiba-tiba, pintu lemari menutup dengan sendirinya, menimbulkan bunyi yang menggelegar. Dia berlari keluar dari kamar itu dan bergegas turun ke lantai bawah. Napasnya memburu, namun ketika dia mencapai di lantai dasar, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seluruh ruangan berubah, perabotan yang tadinya tua dan berdebu kini tampak baru. Api menyala di perapian, menerangi ruangan dengan cahaya hangat yang aneh. Dan di kursi dekat perapian, duduk seorang wanita dengan gaun putih, sama seperti yang ada di lukisan. Arman membeku. Wanita itu menoleh perlahan ke arahnya dan senyum kecil terbentuk di bibirnya. Namun matanya tetap kosong. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini," katanya dengan suara menggema. Arman tak mampu berkata apa-apa. Kakinya seperti terikat di lantai. Wanita itu bangkit dari kursinya dan melangkah mendekatinya. Setiap langkah yang dia ambil terdengar seperti bunyi lonceng kematian. Ketika dia sudah sangat dekat, Arman bisa merasakan hawa dingin yang mengelilinginya. "Tinggalkan tempat ini," bisiknya dengan suara yang lembut namun mengancam. "Atau kau akan bernasib sama seperti yang lain." Seketika, ruangan itu kembali seperti semula. Wanita itu menghilang dan api di perapian padam. Arman terjatuh ke lantai, terengah-engah mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dengan segala tenaga yang tersisa, dia bangkit dan berlari keluar dari rumah itu. Hujan masih mengguyur deras, tapi dia tak peduli. Dia berlari sejauh mungkin hingga sampai ke desa. Saat dia tiba di rumah petani tempat bekerja, Arman menceritakan semuanya. Namun, wajah petani itu berubah pucat saat mendengar ceritanya. "Kau seharusnya tidak pernah masuk ke rumah itu," kata petani itu dengan nada serius. Arman menatapnya dengan bingung. "Kenapa?" Petani itu menghela nafas panjang. Rumah itu milik seorang wanita bernama Nyai Ratih. Dia hidup sendirian di sana bertahun-tahun yang lalu. Dan suatu malam, dia menghilang tanpa jejak. Sejak itu, setiap orang yang masuk ke rumah itu tak pernah keluar dengan selamat. Orang-orang bilang arwah Nyai Ratih masih menghuni tempat itu, mencari korban baru untuk dibawa ke dunia lain, ucap petani itu. Arman terdiam. Tubuhnya gemetar. Dia menyadari bahwa dia telah menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkannya. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Setiap kali dia menutup matanya, dia melihat wajah wanita itu tersenyum kepadanya dengan mata kosong. Beberapa hari berlalu, dan Arman berpikir semuanya telah berakhir. Namun, malam itu saat dia sedang tidur di kamar kecilnya, suara langkah kaki terdengar dari luar jendelanya. Dia membuka matanya dan melihat ke arah jendela, namun tak ada siapapun di sana. Lalu, suara itu semakin dekat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan menuju pintu kamarnya. Arman duduk di tempat tidurnya. Tubuhnya kaku oleh ketakutan. Pintu kamarnya berdiri terbuka, dan sosok wanita dengan gaun putih muncul di ambang pintu. Senyum itu masih ada di wajahnya, tapi kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kamu seharusnya pergi," katanya dengan nada yang penuh kepastian. Arman mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak merespon. Wanita itu melangkah masuk ke dalam kamar. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya.
Dia mendekat, mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Sekarang kau milikku," bisiknya dengan suara yang menusuk telinga. Pada saat itu, semua lampu di dalam rumah padam. Arman merasakan cengkraman dingin di tubuhnya, seolah-olah ribuan tangan tak terlihat menariknya ke dalam kegelapan. Dia berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh kekosongan yang mencekam. Keesokan harinya, petani itu menemukan kamar Arman kosong. Pintu kamar terbuka lebar, dan di lantai kayu terdapat jejak kaki basah yang mengarah keluar. Mereka mencarinya di seluruh desa, tapi Arman tak pernah ditemukan. Mereka yang tinggal di desa tahu apa yang terjadi. Arman telah diambil oleh Nyai Ratih, sama seperti yang lainnya, dan rumah di ujung hutan itu tetap berdiri menunggu korban berikutnya.